Padahal yang masalah ini kertas ini benar atau tidak? Nanti kalau ternyata ya Allah kesimpulannya benar ini, ijazahnya palsu. Kan? Misal asli tapi palsu. Enggak. Jadi ternyata dia nggak pernah lulus, nggak ada ijazahnya, misalnya gitu ya. Kesimpulan itu baru dipidanakan. Akhirnya Om Begawan ngerti nih, kenapa di beberapa hari terakhir tidak terlihat aktivitas Jokowi di rumahnya Solo sana. Kan biasanya mesti fisiknya tidak kelihatan. Wong sing ameh ketemu itu tetap ya warung satenya nunggu giliran dimasukin para orang yang mau ketemu. Adelitir. Itu nama warung sate di Solo yang cukup terkenal itu. Nah, kalau Begawan dolan ke Solo, bukan hanya mampir ke Masjid Said aja, tapi coba cicipi sate Bujito Dritir. Yang kayak pengunjungnya Jokowi yang dritir gitu. Oh nyamleng, dagingnya gede-gede. Alah. Lagi awal ngomongnya panganan lah, marai lapar. Ini tak lanjut. Jadi memang sudah lebih dari 3 atau 4 hari sampai sekarang nih ya loh, ini Jokowi emang nggak kelihatan fisiknya di rumahnya Sumber sana. Ya mungkin loh ya, ini mungkin. Ini perkiraan Begawan aja. Dia secara psikis drop. Ini mungkin ini. Ya karena melihat dari kondisinya yang semakin menurun kondisinya Pak Jokowi itu. Gandeng sudah beberapa bulan memang masih dalam penyembuhan, bahkan tidak boleh kena matahari dan sebagainya. Nek begitu kena mentalnya ya langsung bed rest. Tahu bed rest? Istirahat total di tempat tidur. Loh apa yang menyebabkan ngedrop? Ini dengerin ini. Nanti pahami sendiri. Nggak harus Begawan lugas bicara no apa anane. Kan harusnya setelah penetapan tersangka yang 8 orang pada yang nuduh ijazah palsunya Jokowi itu loh. Kudune kan marahi sumringah itu pada diri Jokowi. Happy, bunga, lunjak-lunjak. Nah ini tidak selalu apa yang terlihat. Itu seperti yang dirasakan orang. Nek wong Jawa itu nyebutnya itu wang sinawang. Disawang ketoke apik ning jane ora itu loh. Itu sang wang sinawang. Lu nyatanya mesti yang pada nduga ijazah sarjana kehutanan milik Jokowi palsu sudah ditetapkan tersangka. Bebannya malah kelihatannya ke Pak Jokowi sendiri. Ini analisis Begawan loh. Kenapa begitu? Kan wis tak omong ya kemarin. Sejak seminggu lalu loh. Begitu Polda Metro menetapkan 8 orang tersangka, yang kena mental malah Jokowi sendiri. Dan buktinya apa? Sejak itu kan belum ada tanggapan, omongan, komentar. Apa reaksi terhadap penetapan tersangka? Kudune loh, nek kita punya masalah hukum, begitu orang yang berhadapan dengan kita jadi tersangka, perasaan kita mesti gembira. Lo kena Polda membantu, nulung. Sing nuduh wis tersangka, kok malah angslop. Lah ini jelas bikin kita bertakon-takon, bertanya-tanya, apakah ini sen kiri belok kanan? Juane seneng neng terus etok-etok sedih, lalu nggak mau nongol, atau bicara sudah tapi belum gitu. Ya seperti apa yang selalu kita dengar saat ini, mengklaim ojo kesusu nyatanya yo kedengkul. Ini Om Begawan sih tetap percaya. Dia yes. Langsung gini dengan ditetapkan 8 teman-teman ini jadi tersangka. Awalnya nih dikabari Bung Roy CS tersangka, Genah Bungah dan Sumringah. Loh, sesaat setelah itu di sisi lain barangkali ada yang bisikin,
Konsekuensi dari penetapan tersangka ini menempatkan dirinya di tepi jurang loh, jangan salah. Kenapa begitu? Ya harus menunjukkan ijazah aslinya misalnya. Harus juga datang hadir di pengadilan. Mosok sing ditakoki wong sing ditersangkakan. Yang menyangkakan ora ditakoki, ora adil no. Nah, setelah dengar bisikan-bisikan begitu, langsung bleret. Kayak sentir ketekan lengoh. Nah, seketika kegembiraan itu menguap begitu saja hingga tak berbekas bagai asap yang tersapu angin. Raut mukanya berubah. Loh, apa konsekuensinya? Ya seperti Jumat lalu yang Begawan sodorkan itu. Ijazah alias bukti fisik mesti dia hadirkan di persidangan. Dan situasi tersebut langsung bikin psikisnya Pak Jokowi drop. Jadi ya ndak hanya Jokowi yang gembrepek, ngelung, geliar, ngedepin beginian ini. Termasuk Gibran sama Kaisang ya sama aja. Mereka pilih angslup, sulup. Sementara menjauh dari publikasi. Membatasi berinteraksi sama jurnalis. Biar diwangi aparat-aparat terkait. Wah, kan ngewangi Jokowi dan keluarganya. Nggak soal penetapan tersangka. Loh, ditanyakan ke mereka, para petinggi PSI selain Kaisang loh, nggak jauh berbeda. Lah mungkin nama Mat Ali, Raja Juli, Bro Ron, sok wis dikonfirmasi sama media. Ning WA ne wartawan mau di read. Di read tok gitu. Hanya dibaca, ndak dibalas. Lah tinimbang direspon kleru, lah nambah beban nanti. Hanya satu kelompok, segelintir orang yang terkesan pada gembira ria dan berjingkrak-jingkrak dengan penetapan tersangka ini. Mereka itu dari kalangan YouTuber Nusantara. Ya mereka ya wis pokoknya no. Wape elek rusak, wis pokoknya mereka harus begini kepada junjungannya. Wis ngene ra dinggo. Ya wajar sih sebab mereka ndak dikenal wartawan. Ngontak mereka kan ya angel, sulit lah. Sehingga kalau di TV ada panggung debat, talk show, atau obrolan tentang penetapan tersangka, mereka nggak dipanggungkan. Paling yang nongol ya kuwi. Sampai jeleh saya ini. Jeleh tahu ya, bosen. Dengar argumentasi yang sok pinter tapi ngawur. Sok banter ning luput. Ya itu tadi. Nek ndak Adi Aswan ya Adi Darmawan sama Diana Murni. Loh ini Diana Murni nih. Emang siapa tuh Diana Murni itu? Itu loh yang berjanji mau demo hanya pakai daleman saja, BH sama celana dalam itu. Enggak akademisi belas itu. Basic keilmuannya nol, hanya ngomong cuap-cuap sambil ngelet-ngelet. Tapi nyimak pembelaan mereka di tayangan TV, argumentasinya gua grantes. Indonesia kok yuk menampilkan orang-orang kayak gini dan ditampilkan di TV, dilihat di seluruh Indonesia. Ini sing kebangetan sopo ini stasiun TV ini. Apa siapa ini? Lo mereka itu bisa nyerang pribadi para tersangka, nggak pakai argumentasi keilmuan, data dan sebagainya. Mereka tidak memposisikan diri, menjawab analisis-analisis dari dugaan ijazah Jokowi yang tidak asli ini. Kalau mereka, para yang ditersangkakan itu menuduh ijazah palsu karena menemukan kejanggalan-kejanggalan awal, berbagai teori yang dilakukan sehingga dia yakin bahwa ijazah Jokowi palsu. Harusnya jawabnya itu ya dengan analisis mereka, bukan dengan menyerang pribadi. Makanya aku wegah banget nonton mereka. Kalau ada acara debat yang menampilkan para mereka itu tak tinggal, pilih nonton Sri Mulat. Ngetel YouTube Sri Mulat. Lah mungkin pihak redaktor TV pengen ngundang para ahli yang paham tentang hukum. Dari sisi pembela Jokowi nyatanya ya kesulitan. Kalau para ahli hukum yang nalar, pakai logika, fakta, idealisme, keilmuan, belani hal-hal yang seperti maka pihak redaktor TV kesulitan. Maka yang didatangkan ya orang-orang kayak gini-gini tadi. Yang mau ngelat-ngelet. Loh, orang-orang di pemerintahan, meski itu dulu orangnya Jokowi loh.
Nggak ada yang bersuara sama sekali. Nah contoh lah macam Mendagri, Ketua Umum PAN, siapa kayak Ketua Umum PAN itu ya, Pak Zulkifli Hasan lah. Kemudian ada Kodari yang sekarang kepala KSP. Ya, mana suaranya? Tidak ada pernyataan yang mendukung keputusan dari Polda ini. Jika faktanya begini, apa ndak gawat ini namanya? Ngeri-ngeri sedep. Loh pasti dalam rumah di Solo sana, kediamannya Jokowi, ini Jokowi mikirnya kenceng banget. Ini bahaya loh bagi kesehatannya Pak Jokowi. Jadi jangan ya Pak. Wes lah. Daripada mengorbankan raga ini, lebih baik sudahlah. Apa yang mesti dia sampaikan ke wartawan-wartawan itu? Lo mau sampai kapan bersembunyi terus? Kalau nongol, jawabannya apa yang mesti dia berikan? Yang elegan dan bisa giliran balik nyerang misalnya. Lo puyeng lo di sini. Buntu, mentok, nggak ketemu yang akhirnya mempengaruhi psikis yang akan berdampak pada fisik Pak Jokowi itu sendiri. Yang sudah lama gerah, tahu gerah itu sakit, ya semakin sakit. Nah, di sisi lain, Begawan nemui ini, kok nemui? Maksud saya itu, nek nemui itu ketemu langsung. Ya. Maksudku pernah baca atau dengar sendirilah, bukan menemui orangnya. Setidaknya, yang saya baca loh, ada 4 profesor ahli hukum yang latar belakangnya ndak kaleng-kaleng. Terkesan mempertanyakan penetapan tersangka pada 8 orang itu. Siapa saja mereka? Nah, ini bisa disimak ini. Mosok kita percaya sama termul-termul tadi. Pada pembela-pembelanya Jokowi daripada dengan 4 profesor ini. Yang pertama adalah Profesor Jimli Asidik. Kurang apa? Profesor Mahfud MD. Profesor Henry Subiakto. Dan Profesor Rias Rasid. Ini orang-orang yang keilmuannya sudah mentok. Dan pasti dia menggunakan cara-cara yang objektif. Berdasarkan keilmuan, data. Yang pasti fakta. Relates. Ya, tidak diragukan. Ini Profesor Refli Harun. Tidak tak masukkan ke kelompok mereka loh. Ini yang profesor juga. Walaupun latar belakangnya itu ya hukum tata negara. Nah, tapi tak anggap Bung Refli masih kelompoknya Bung Rismon, jadi nanti nggak objektif gitu loh. Dan keempat nama tadi fokus pada mempertanyakan keabsahan dokumen ijazahnya Pak Jokowi. Janjane ijazah Pak Jokowi itu mana toh yang asli? Tunjukkan agar penetapan tersangka itu bisa resmi. Lah nek ijazah sing ditakokke urung iso dibuktikan asli atau tidak. Kenapa Polda bisa menetapkan tersangka pada 8 orang ini? Bola Bali tahu. Terus menerus. Keempat pakar hukum itu sarujuk matruk. Nah ini ya matruk dengan Begawan juga. Dengan yang tak sampaikan toh. Bahwa yang dipersoalkan itu kertasnya, fisiknya loh, barangnya loh. Istilahnya hukum itu objek perkaranya. Artinya apa? Mereka menanyakan dokumen ijazah itu diklirkan dulu. Otentitasnya itu. Dan buat menguji itu harus dibawa ke PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Tidak bisa ditanyakan ke UGM. UGM ngapain itu ditanyain itu? Sebab dokumen ijazah itu hanya satu. Tentu itu diberikan pada yang bersangkutan. Kan kita pernah dengar tuh Jokowi membawa ijazah ke UGM buat diverifikasi. Apakah benar itu otentik atau hanya sekedar identik? Ya. Jadi UGM itu loh, saya heran ngapain ikut-ikutan. Harusnya sudah kasihkan, selesai urusannya yang pakai. Mau dipalsukan, mau digandakan, mau digadek itu UGM nggak usah ngurusin harusnya. Loh tadi nyimak sendiri toh. Apa kata Profesor Jimli? Kalau toh beneran Jokowi lulus dari kehutanan UGM, tapi kemudian ijazahnya hilang, lalu penggantinya nggawe dhewe, tetap itu bisa dipidanakan. Ini satu. Pertanyaan pentingnya, nek dulu sempat hilang, kok ndak minta ke UGM buat menerbitkan ijazah pengganti?
Artinya kalau kejadiannya begitu, Jokowi beneran lulus ning ijazahnya karena disebabkan sesuatu kemudian dia bikin sendiri. Itu yang disebut dengan aspal. Lulus ning ijazah ilang gawe meneh. Kuwi asli tapi palsu. Asli lulusannya. Dan itu bisa dipidanakan kalau buat penggantinya. Harusnya bukan pengganti ijazah tapi surat keterangan dari UGM. Palsu kertas ijazahnya. Dan kemungkinan itu ada. Itu analisis dari Profesor Jimli. Dan titik itulah yang ditanyakan pada Roy dan kawan-kawan. Substansinya perkara di kertas ijazah yang disimpan itu loh. Dan ngotot tidak diperlihatkan ke orang yang mempertanyakan itu. Jokowi hanya ngasih lihat ke yang percaya kalau ijazah dia itu asli. Kepada siapa? Ya kepada para pendukungnya. Para relawannya. Para YouTubernya. Ya, makanya gen beneran valid, biar diakui sah, ya disidangkan dulu status ijazahnya. Fisiknya tadi loh, kertasnya tadi loh. Itu benar-benar keluaran UGM yang dulu pernah diberikan karena lulus sebagai sarjana, atau buat lagi, nah hilang gitu. Lah keempat profesor tadi seolah-olah mau mengingatkan Polda cara menjalankan hukum yang benar itu gimana. Bukan Polda yang bisa menyatakan ijazah pendidikan asli atau enggak. Dia kan bukan institusi yang punya kewenangan atau hak menerbitkan sebuah ijazah. Dudu sing gawe, kok iso reti asli apa ora? Lah nek ngawur kuwi mbok yo aja kebangetan ngono to, Pak. Nek menyatakan SIM atau STNK juga BPKB asli ataupun enggak, tentu kita percaya pada polisi. Enggak bakal percaya sama UGM. Lo ketemu pirang perkara nih Polda Metro berani-beraninya nyebut ijazah itu original. Polda Metro sebenarnya agak ketar-ketir juga ini. Waktu Profesor Jimli menyebut kalau Jokowi hanya cukup memperlihatkan bukti fisik ijazah ke rakyat. Polisi yang tidak seenaknya nyebut ijazah Jokowi asli, lalu menetapkan 8 orang jadi tersangka. Istilahnya kok legan golek momongan ini Polda ini, ada apa? Tidak berada di ruang lingkup tupoksinya, memaksa buat mengambil alih kewenangan institusi lain. Justru dengan perkataan tadi, jadi Polda Metro yang sekarang kemeringet sekarang ini, kenapa kok sumuk? Lah piye wong Profesor Jimli itu ketua komite reformasi Polri loh. Dan anggotanya ada Pak Mahfud MD. Ini kan kalamat ini Kapolda ini. Karirnya langsung ngoyo kerupuk. Kerupuk kena banyu. Lempem bos. Lah pusing beneran mereka. Sedangkan Profesor Mahfud tidak kalah keras bicara di channel YouTube-nya. Bila para tersangka tidak bisa diadili sebelum dokumen ijazah dipastikan keasliannya oleh pengadilan yang berwenang, yang bisa menyatakan ijazah itu asli atau tidak. Lo ingat lo kata kuncinya, oleh pengadilan, bukan oleh polisi atau sama UGM, enggak. Sementara bila kita nyimak para tersangka bicara tentang analisis dokumen ijazah, kan tidak identik dengan ijazah teman-teman Jokowi yang lulusnya bareng. Orang podo. Ada yang mencotot hurufnya. Loh kalau identik saja ndak, gimana bisa nyimpulkan ijazah itu otentik? Lah mau membantah huruf pating pecotot aja ndak ada yang nyauri ya. Nggak bisa itu. Mana ada yang dapat argumen huruf yang pating pecotot nggak di ijazah Jokowi itu loh. Mereka mengambil jawaban yang lain. Substansi pertanyaan yang pating pecotot itu nggak pernah terjawab. Ini jelas. Nah ini jelas ini sebuah langkah hukum yang tidak semestinya. Yang dijalankan oleh Polda itu loh. Hukum kan semestinya berjalan sesuai aturan, tidak sesuai kemauan penguasa. Dan kita semua ngerti loh. Profesor Mahfud juga anggota Komisi Reformasi Polri. Nek keduanya kemudian bilang ke anggota lain di komisi itu, yang juga notabene Kapolri atau Kapolda, ora ruwet nih. Karier Kapolda Metro ini. Tugas mereka itu membenahi. Dan di depan mata ada sikap polisi yang memang harus dibenahi.
Kepolisian Republik Indonesia perlu menaikkan kepercayaan kepada masyarakat. Sehingga harus bekerja dengan benar menurut tupoksinya. Harus mengayomi masyarakat. Kita semua pada belum lupa toh. Siapa dua beliau itu? Para mantan ketua Mahkamah Konstitusi. Pengadilan yang khusus mengadili aturan-aturan hukum. Lu sama perkara sengketa pilpres sama pemilu barang lu. Ya, Mahkamah Konstitusi itu. Namun setidaknya keduanya itu mudeng, paham. Konstruksi hukum pidana seharusnya yang kepiye itu mereka sangat ngelotok. Itu keahlian mereka. Di luar kepala. Lah apa jenis kemudengan kita? Khususnya di bidang hukum. Mosok bisa lebih tinggi daripada Profesor Jimli sama Profesor Mahfud. Anda percaya sama mana? Sama Kapolda Metro? Atau sama Profesor Jimli sama Profesor Mahfud MD? Ini nalarnya aja lah. Nalar logikanya aja lah. Jadi biarkan itu para pendukung Jokowi yang teriak-teriak gumbira-gumbira itu. Ya karena mereka ya embo. Loh keduanya dari dulu. Profesor Jimli sama Profesor Mahfud itu apa itu? Nggak pernah tersangkut apapun. Oke lah, kalau Profesor Mahfud sempat jadi cawapres, ning bar kuwi kan ya wis. Nggak bicara kepentingan kelompok tertentu. Nek hanya gegara kalah pilpres itu nggak mau dong masuk ke tim reformasi Polri. Ini berarti penugasan keduanya di Komisi Reformasi Polri menemukan momentumnya. Ya yang beginian ini memang sengkarut masalah yang ada. Gimana pendapat ahli hukum yang lain ya, untuk memperbaiki hal-hal seperti ini? Profesor Heri Subiakto sebenarnya senada sama Profesor Mahfud. Intinya, kalau penetapan 8 orang penuduh sebagai tersangka, justru beban beratnya ada di polisi. Apalagi sampai berani menyebut mereka yang mengedit dan memanipulasi data. Ada 5 syarat yang harus Polda Metro penuhi agar proses hukum bisa berlanjut. Aparat mesti memastikan punya bukti atau menemukan adanya perubahan data di dalam file. Pertama, apalagi jejak forensik di peralatan elektronik Mas Roy. Kan Polda selama ini tidak pernah pegang HP atau laptop para tersangka. Kok bisa bilang begitu? Bagaimana bisa menuding ada tindakan mengedit? Oh, para ngawur. Ngawur kelas dewa ini. Coba para pendukungnya Jokowi. Gimana polisi memenuhi hal itu? Nek tidak bisa membuktikan, ya ke-8 tersangka kan bebas. Nek masalahnya semacam pidato Pak Ahok misalnya, itu mudah ditemukan. Adanya pihak yang mengedit, memotong, mengganti suara dan sebagainya, yang mengubah dari bentuk aslinya. Soalnya ada rekaman asli dan yang di videoin tersebar. Lah kalau dokumen ijazah Jokowi ini, piye memastikan diubah sama para tersangka? Sementara kopi ijazah didapat resmi dari KPU. Nggak mungkin dong ada orang di KPU yang edit-edit dokumen kandidat. Wah, itu bahaya ini. Berlogika kayak begini saja. Mosok nggak ngerti toh. Gagal paham. Para penyidik di Polda ini loh. Apalagi sekelas Polda Metro. Kudune kan ya mudeng kayak nginian iki loh. Mudah bagi mereka. Mereka bertugas di ibu kota negara. Caranya sembrono. Nah, ini yang terakhir. 4 profesor yang keempat ini. Profesor Riyah Rashid di podcast sama Pak Abraham Samad. Langsung tokleh tahu apa adanya. Bila Jokowi itu tidak punya ijazah asli, dia bilang begitu. Profesor Riyas mungkin bagi generasi sekarang tidak begitu dikenal. Beliau dulu rektor Institut Ilmu Pemerintahan, pernah jadi Menteri Otonomi Daerah, juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Dia menguasai lah perkara administrasi kenegaraan. Lah keempat profesor tadi kan penguasaan pengetahuannya itu memadai. Bicara perkara dugaan ijazah palsunya Jokowi. Sekarang dicek saja. Apa ada ahli hukum, ahli ITE, ahli administrasi negara yang mendukung proses hukum terhadap para tersangka? Sampai sekarang nggak ada. Dengan kenyataan ini, proses pembuatan tuntutan agar perkara ini bisa disidangkan bakal abot. Begawan ya udah yakin kok, jaksa akan menerima limpahan perkara bila menemukan banyak celah lubang-lubang kayak gini buat dibuktikan di sidang. Wes genah posisinya seperti ini.
para Jokowers minta para tersangka ditahan. Yang penting dilebokke buise. Wah ini pikirannya gitu. Karena pikiran-pikiran preman tak di sini. Bukan beralibi atau berdasarkan fakta atau substansial yang dibicarakan. Keilmuannya belas rene itu para Jokowi. Pokoknya bengak nih. Ya, saya orang masuk akal nih. Terhadap penetapan tersangka saja ada di pra peradilan. Kemungkinan dibebaskan saja, terbuka peluangnya. Terus nek proses pra peradilan dijalani, lalu beneran dipenuhi sama hakim pra peradilan, pada tambah stres itu. Pihak-pihak yang melaporkan sama tim hore-horenya Jokowi itu. Lepas saya sampai kapan? Mau sampai kapan? Jokowi ngurung diri di rumahnya dan tidak mau menunjukkan bukti ijazah fisik aslinya agar semua bisa selesai dan tidak ribut negara kita ini. Salam kawan, salam ompol. Jangan lupa subscribe. Dadah.